minta waktunya sebentar. Boleh. Saya mau bercerita. Ada saya punya masalah akhir-akhir ini. Apa itu kira-kira yang mau diceritakan? Saya punya siswa di kelas itu akhir-akhir ini motivasi belajarnya dia berkurang. Selain itu juga kalau saya berikan tugas itu dia kadang hanya 50% saja mengerjakan tugas. Oh iya. Kenapa itu di? Sebelum kita diskusi panjang ini, kira-kira tujuannya Ibu Mir diskusi obrolan kita ini, apa yang Ibu Mir ingin capai? Yang ingin saya capai itu bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Kemudian tugas-tugas juga yang saya berikan itu lebih banyak lagi yang mengerjakan, bahkan kalau perlu semuanya bisa mengerjakan tugas. Sekarang kalau menurut Ibu, apa yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam belajar? Kayaknya mungkin dari sayanya juga yang terlalu monoton mengajar mungkin, kemudian saya terlalu mendominasi, kemudian saya jarang juga berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat. Saya lebih banyak berperan lah di dalam kelas. Oke, sekarang menurut Ibu Mir, apa kira-kira yang bisa membuat mereka antusias? Tadi kan yang bikin antusias seperti itu, mereka tidak antusias. Sekarang apa yang bisa menurut Ibu Mir, apa yang mereka bisa bikin mereka antusias untuk belajar di kelas? Membuat mereka antusias itu ya cara belajar yang lebih menarik lagi. Kalau mengenai tugasnya tadi, kira-kira kenapa sampai banyak yang tidak mengumpulkan tugas kalau di buku? Iya, kemungkinan tugasnya mungkin terlalu banyak, kemudian sumbernya juga mungkin yang kurang. Sumber belajarnya. Kalau boleh tahu, sumber belajar apa saja yang saya gunakan di kelas? Kalau yang selama ini saya gunakan itu hanya buku yang ada di perpustakaan. Anak-anak juga sebenarnya dari situ. Sekarang kalau ternyata kalau hanya pakai buku teks itu bikin mereka tidak antusias, bikin mereka tidak mengerjakan tugas, kira-kira menurut Ibu metode selain buku teks ada tidak sumber belajar yang lain yang bisa digunakan? Sebenarnya ada. Apa saja? Sebenarnya ada. Anak-anak itu kan sekarang juga bisa melihat tugas itu dari internet juga, bahkan dari YouTube. Bahkan ada aplikasi-aplikasi yang lagi tren sekarang ini tuh yang digunakan sering juga anak-anak itu kan TikTok. Iya. Kemudian ada juga blog-blognya juga, apalagi itu blog pendidikan. Blog pendidikan itu kan bisa dibuka juga sebenarnya. Saya kalau yang itu saya sependapat sekali dengan Ibu. Nah sekarang saya yakin kalau kita menggunakan sumber belajar yang bervariasi, sumber belajar yang kekinian sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang itu, mungkin seperti yang Ibu katakan tadi akan sangat menarik buat anak-anak. Sekarang kalau sudah seperti itu, apa yang Ibu rencanakan untuk menyelesaikan masalah Ibu? Yang saya rencanakan berarti saya harus merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan lagi. Kemudian saya rancang bagaimana caranya supaya sumber pembelajaran saya itu saya gunakan selain dari buku pembelajaran dari lebih bervariasi dari internet juga, selain dari buku teks. Selain sumber tadi, kalau yang direncanakan untuk pembelajaran di kelas, kira-kira
bagaimana kan di kelas tadi bisa lebih bervariasi. Kira-kira metode-metode apa yang bisa diselipkan? Mungkin Oh iya, mungkin supaya pembelajaran tidak monoton dan tidak membosankan, eh, ya mungkin itu diberikan selingan-selingan, seperti kayak game-game dalam pembelajaran toh. Misalnya, ice breaking. iya, it's breaking, Ice breaking. it's breaking, Nah, seperti itu. nah, sekarang untuk melaksanakan rencana itu, eh, ibu bisa lakukan sendiri atau butuh bantuan? Ya, butuh bantuannya Pak Guru lah. Ya, butuh bantuan Butuh saya. bantuan, butuh, sangat butuh, Siapa lagi yang bisa? sangat butuh. Oh, mungkin bisa dari rekan-rekan guru yang lain juga Iya, ya. dari Mereka rekan saling guru. sharing Tergantung. pengalaman ya. Ya, kalau saya insya Allah siap membantu. Apalagi kalau seperti yang ibu katakan tadi itu, anak-anak itu lebih ingin bervariasi belajarnya, mungkin bisa saya sharing pengalaman dengan ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi atau metode-metode lain. Ya. Sekarang setelah misalkan tadi sudah ada bantuan, komitmennya ibu untuk melakukan itu, apa kira-kira komitmen melaksanakan rencana itu? Saya akan berkomitmen membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan. Kemudian saya akan memperkaya sumber-sumber belajar yang saya gunakan. Selain Google tadi ada yang dari internet seperti aplikasi-aplikasi yang lagi tren sekarang ini, YouTube, TikTok, kemudian apalagi itu Google Cendekia. Di sana juga banyak informasi-informasi. Insya Allah nanti saya akan coba lah. Ya nanti setelah saya kan sudah siap membantu, termasuk dalam penyusunan rancangan pembelajaran tadi. Saya siap membantu bagaimana menyusun rencana pembelajaran. Ya, saya yakin kalau itu ibu lakukan, ibu laksanakan secara konsisten, maka saya yakin pasti akan berhasil. Murid-murid akan lebih bersemangat dan antusias di kelas. Jangankan tugas 10 nomor, 50 nomor pun kalau sumbernya banyak, mereka pasti mau melakukan. Iya, insya Allah Pak, itu yang sangat saya harapkan. Jadi saya yakin, saya doakan semoga berhasil dan tetap semangat. Insya Allah Pak Guru, terima kasih. Iya. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk membantu saya. Mudah-mudahan permasalahan saya ini akan teratasi. Insya Allah. Iya. Ya, ini juga kan saya komunikasikan lewat kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain, supaya akhirnya kita saling berkolaborasi dalam menjalankan pembelajaran yang bisa menyenangkan atau berpihak kepada murid. Saya kira begitu ya Bu. Jadi terima kasih banyak Pak Guru. Sama-sama. Terima kasih banyak.